Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Dan kemudian untuk memperlancar acara bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, di sini apakah teman-teman sudah ada yang tahu apakah itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, saya akan menjelaskan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara berkelompok untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga menemukan titik terang dari masalah tersebut. Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk memperlancar, untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang menjadi sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisa menemukan titik terang dari masalah tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini adalah dengan cara duduk melingkar. Kemudian saya berharap teman-teman agar merahasiakan bimbingan kelompok kita ini dan secara terbuka mengeluarkan apa pendapat dan inisiasi dari teman-teman. Baiklah, di sini kita perkenalan satu-satu. Dimulai dari Sipa. Perkenalkan, nama saya Rafika Rasmi, biasa dipanggil Sipa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi, biasa dipanggil Gigi. Perkenalkan, nama saya Rahmi Kurniasari, biasa dipanggil Rahmi. Perkenalkan, nama saya Rama Putri, biasa dipanggil Rahma. Perkenalkan, nama saya Rifki Falia, dipanggil Rifki. Baik, apakah teman-teman di sini sudah ada yang mengenal saya? Belum. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Astari. Sebelum memulai acara kita, saya akan menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada siswa ataupun di luar lingkungan, sehingga kita dapat menemukan titik terang dari masalah tersebut. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan topik bahasan dari masalah dan ibu minta kepada anak-anak untuk memilih topik apa yang menarik pada saat ini. Diminta untuk menyampaikan pendapatnya satu-satu. Tentang topik pacaran, Bu. Bu. Bunuh diri, Bu. Pergaulan bebas. Baiklah, kita akan memilih salah satu. Apakah yang akan kita bahas pada hari ini? Pacaran aja gak sih, Bu? Boleh. Setuju semuanya? Ya. Baik, kita akan membahas topik tentang pacaran. Baiklah, kita meminta untuk kepada Sipa apa yang telah Sipa dengar tentang topik pacaran ini. Kenapa saya memilih topik pacaran? Karena banyak anak muda sekarang yang melenceng dari pacaran itu. Contohnya mengambil hal-hal negatif dari berpacaran, tidak mengambil hal positif saja. Namun sudah keterlaluan. Contohnya terjadilah seks bebas atau apa. Baik, kepada Azizi diminta untuk memberikan tentang topik pacaran ini. Bentar, Bu. Saya juga bingung, Bu. Topik pacaran ini menurut saya bagus, Bu. Soalnya di sini banyak teman-teman saya yang berpacaran, Bu. Nah, yang pacaran itu biasanya itu ada aja kendalanya kadang tuh karena pacaran, alasannya ini dan begitu. Baik, kepada Raffi diminta untuk menjelaskan topik pacaran. Topik pacaran itu pacaran itu ada yang positif dan negatifnya, tapi kembali lagi kepada kepribadian kita masing-masing bagaimana kita menyikapinya.
menyikapinya apa sih dampak dari perpacaran gitu. Bisa kita ambil dari positif, negatif, atau bisa kita ambil dari sisi positifnya dan sisi negatifnya ditinggalkan. Baik, kepada Rahma dipersilakan. Mana pacaran? Karena pacaran mendekati dengan teman karena pacaran ini seringkali terjadi kayak terjadinya meninggalkan menyenangkan. Baik, kepada Resti diminta untuk menjelaskan apa itu topik pacaran. Karena pacaran itu seperti di sekeliling kita ini mungkin ada yang pacaran ya. Mungkin ada yang sisi positifnya, betul kata si Rahmi tadi, ada sisi positif, ada sisi baik. Baiklah, setelah mendengar pendapat dari kawan-kawan, saya menyimpulkan bahwa pacaran itu adalah ada juga baiknya, ada juga buruknya. Contohnya yang baiknya itu kita jadi semangat untuk support system atau bisa semangat belajar, dan sisi buruknya itu kita bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas contohnya. Baik, baiklah, saya akan meminta kepada teman-teman bagaimana solusi agar pacaran itu ke hal yang positif ya, agar nggak berpengaruh ke hal-hal negatif. Kalau saya, Bu, Baik, kepada Sipa dipersilakan. gimana cara menyikapi pacaran itu supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Nah, kita tuh pacaran tuh mengambil hal-hal yang positifnya ada, Bu. Contohnya kita tuh pacaran ya untuk support system atau apa gitu. Nah, kalau supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif, kan pacaran itu kan dua lawan jenis. Nah, nggak mungkin kan kalau kita ingin melakukan hal negatif, nggak mungkin nggak ada yang memancing yang pertamanya. Pasti ada antara cewek dan cowok tuh yang saling memancing. Kalah dari situ terjadi hal-hal yang Baiklah, saya lihat teman-teman sekalian ada yang nggak fokus, jadi untuk memperlancar dengan kelompok kita ini, alangkah baiknya kita melakukan permainan agar kita lebih semangat. Permainannya itu kayak gini, contohnya sambung kata, misalnya nanas pertamanya kan belakangnya kan es, jadi disambung nanti semangka, ke belakangnya kan a, disambung lagi seterusnya kayak gitu. Apakah teman-teman semua paham? Paham. Baik, setelah mendengar pendapat dari kawan-kawan, saya menyimpulkan bahwa pacaran itu adalah ada juga baiknya, ada juga buruknya. Contohnya yang baiknya itu kita jadi semangat untuk support system atau bisa semangat belajar, dan sisi buruknya itu kita bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas contohnya. Baik, baiklah, saya akan meminta kepada teman-teman bagaimana solusi agar pacaran itu ke hal yang positif ya, agar nggak berpengaruh ke hal-hal negatif. Kalau saya, Bu, Baik, kepada Sipa dipersilakan. gimana cara menyikapi pacaran itu supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Nah, kita tuh pacaran tuh mengambil hal-hal yang positifnya ada, Bu. Contohnya kita tuh pacaran ya untuk support system atau apa gitu. Nah, kalau supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif, kan pacaran itu kan dua lawan jenis. Nah, nggak mungkin kan kalau kita ingin melakukan hal negatif, nggak mungkin nggak ada yang memancing yang pertamanya. Pasti ada antara cewek dan cowok tuh yang saling memancing. Kalah dari situ terjadi hal-hal yang Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapat? Baiklah, untuk leci
Oke, Rami. Oke, Rahmi kena hukuman. Sebagai hukumannya itu Kita suruh nyanyi, Bu. sepakati nyanyi aja. Oke, Oke. Oke, kepada Rahmi dipersilakan Saya untuk tidak menyanyi. bisa bernyanyi. bebas, Rahmi hebat nyanyi. bebas. Ayo nyanyi Rahmi. Chris ya. Terserah apa aja, boleh pelangi. Sampai ada minum nyanyi ini banyak orang nggak nyanyi. Pelan. Tidak masalah. Cepat lah. Cepet. Apa jangan pikir kau bisa membohongiku karena aku bukan ngapain dulu? Oke. Oke. Baiklah, saya meminta kepada teman-teman untuk memberikan apa yang akan teman-teman lakukan selanjutnya untuk tentang pacaran ini. Baiklah, pada teman-teman diminta untuk mengungkapkan pendapatnya. Pada Zizi dipersilakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mendekati kita tuh lihat dulu, Bu. Kalau orangnya miskin, buruak bantuannya, jangan diterima. Gak ada positifnya tuh, Bu. Tapi kalau udah kayo, Matre. ada fisiknya apa, bagus, intinya perfect. Nah itu jangan dilepas. Oke, Baik, makasih. kepada Bu, kepada Rahmi. saya mau membantah. Bukan membantah, lebih dari sisi gini. Ketika kita telah memilih seseorang, apalagi menjalin sebuah hubungan, memang harus dilihat dari latar. Mungkin ada sebagian orang melihat dari latar belakangnya, tetapi kita jangan langsung menjudge orang itu. Maksudnya ini jangan terlalu memandang fisik. Belum tentu orang yang kelihatan biasa-biasa saja, tetapi di belakang itu dia wow banget kan. Jadi jangan pernah menilai orang dari covernya. Ketika kita memulai menjalin hubungan dengan seseorang itu, kita harus punya komitmen. Memang komitmen itu memang sangat dipegang. Tetapi ketika apalagi untuk yang perempuan, kita harus punya komitmen ketika kita mencari pasangan untuk hidup. Kita bukan hanya melihat dari bebet atau bobotnya, kematangannya bukan hanya dari finansial, tetapi kematangan dari cara agamanya, sikapnya. Yang paling utama itu zaman sekarang bukan good looking saja yang utama, tapi agama, karena itu sudah mainnya dunia akhirat. Hanya itu dapat saya sampaikan kembali kepada ibu. Terima kasih kepada Rahmi. Kepada Rahma dipersilakan. Seharusnya kita tidak boleh pacaran dulu. Seharusnya kita tidak boleh pacaran dulu karena pacaran kita walau mau susahnya dari hubungan kita harus. Asik. Terima kasih kepada Rahma. Dan selanjutnya kepada Resti. Baik, kesimpulan dari tadi itu tentu kata silah tadi saya mendukung perkataan silah tadi boleh karena kita tuh harus memandang bahwa satu sama lain. Tidak boleh mandang fisik. Kepada siapa? Menurut saya kita dalam pacaran tuh ngambil hal yang positif aja, boleh negatif tapi jangan terlalu negatif. Karena sesuatu itu mulai dari nol. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk memberikan pesan pada hari ini. Saya, Bu. Baik, kepada Zizi persilakan. Iya, menurut saya kegiatan kali ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali, Bu. Ya menurut saya kegiatan hari ini tuh menyenangkan banget, cuma saya lapar. Ya, Bu, betul. Kami lapar semua, loh. Baik, pesan dari ibu adalah tentang berpacaran ini adalah kita supaya kita itu nggak terjerumus ke hal negatif. Alangkah baiknya kita itu berpacaran itu sewajarnya aja, yang menguntungkan, contohnya jadi teman untuk buat tugas atau pergi temanin buat tugas gitu. Baiklah, sekian acara. Baiklah, dalam akhirnya acara bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa mulai.
berjalan. Amin. Doa selesai. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk acara bimbingan kelompok pada hari ini, dan saya sendiri kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi